Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga kita panjatkan selanjutnya salawat dan taslim kepada utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkannya. Melanjutkan bahasan kita bedah buku Sahih Hadis Qudsi, dan kita sekarang masuk ke hadis nomor 108, bab keutamaan berinfak dan anjuran untuk melakukannya. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan masalah infak ini, hanya saya mengingatkan saja bahwasanya bisa dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah zakat mal, dan zakat mal ini hukumnya wajib bagi yang mampu, hanya saja ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah haul, masa setahun dari harta itu. Jadi Bapak Ibu bisa tentukan sendiri haulnya masing-masing. Seperti misalnya di ruangan ini bisa diniatkan Ramadan tahun lalu, ya, itu adalah awal haul. Berarti Ramadan ini nanti akan tiba haul Anda. Haul artinya masa setahun ya. Maka Ramadan ini nanti Anda tutup buku untuk mulai menghitung zakat. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, nisab, kadar minimal daripada harta itu, yaitu 85 gram emas. 85 gram emas ke atas berarti sudah wajib keluar zakat. Yang ketiga, persentasenya, jumlahnya adalah 2,5%. Dan ini fungsinya zakat ini untuk mensucikan harta. Jadi kita tidak pernah tahu di toko kita, di butik kita, di hotel kita, di mana saja bisnis yang sedang kita buka, mana orang yang belanja uangnya halal, mana yang haram. Nah, zakat berfungsi mensucikan itu. Karena kita tidak mungkin tanyakan semua konsumen pendapatanmu halal atau tidak. Ya. Fahami dulu, garis bawahi fungsi ya. Jadi fungsi dia mensucikan harta. Yang kedua, sedekah. Sedekah ini fungsinya untuk memperbanyak harta. Dan lebih luas daripada itu, dia bisa menambah banyak hal, diantaranya ya, meninggikan derajat, menyembuhkan penyakit, menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi fungsi sedekah lebih banyak. Dan dia tidak memiliki syarat seperti zakat. Kalau zakat tadi ada masa 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Kalau ini enggak, dianjurkan tiap hari. Sebagaimana hadis Bukhari yang masyhur, setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat yang turun kemudian berdoa. Yang satu mengatakan luaskan rezeki orang yang berinfak, yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil. Jadi dia tidak ada haul masa setahun, dia juga tidak ada kadar minimalnya baru dikeluarkan, yaitu 85 gram emas tadi kalau zakat. Kemudian juga tidak ada persentase, tidak perlu 2,5%, 100% pun bisa. Orang punya tanah 100 hektar, dia mau infakkan atau dia mau sedekahkan semuanya untuk pesantren misalnya, itu hak dia. Dan ini fungsinya sekali lagi memperbanyak harta. Nah, kebanyakan orang menumpah tindihkan ini ya. Jadi tumpah tindih satu sama yang lain. Jadi mereka karena zakatnya besar, misal sudah miliaran setiap bulan 10 miliar, 20 miliar, mungkin ada orang yang sudah ratusan miliar karena usahanya banyak, maka mereka tidak lagi bersedekah. Hanya zakat saja. Karena banyak, jadi mereka cicil keluarkan. Misalnya dalam setahun itu tiap hari dikeluarkan dia, tapi dari zakat. Dia nggak pernah sedekah lagi. Padahal sebenarnya beda fungsi. Dan yang paling afdal, zakat itu dihabiskan di masa haul. Jadi misalnya Ramadan ke Ramadan, ya sudah tiba masa haul Ramadan, habis zakat itu. Jangan disimpan sampai 1 tahun baru dihabiskan. Nggak ada hubungannya dia dengan sedekah. Nah, sedekah ini setiap hari beda lagi. Kecuali Anda sudah memberikan kepada yayasan-yayasan sosial, kemudian mereka yang mengatur alokasinya dan memang sudah lewat misalnya dari masa haul, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda sendiri sebagai muzaki, jangan. Yang ketiga adalah bunga bank. Kalau bunga bank ini dia berbeda sendiri, dia tidak bisa dikategorikan sedekah, dia juga tidak berpahala, gitu kan. Tetapi istilah ulama adalah takhallus, menyelesaikan bunga-bunga bank yang disebabkan karena uang halal yang kita taruh di bank-bank ribawi, daripada tidak diambil dan bisa disalahgunakan
oleh para pengelola orang non-muslim atau orang memang yang tidak beriman kepada Allah, maka ada sebagian pengusaha di Saudi pernah menanyakan fatwa kepada sebagian ulama. Mereka itu punya investasi sangat besar di Amerika, di Eropa, dan hasilnya sangat banyak. Ditaruh juga dari rekening bank di sana, bunganya sangat besar. Kalau kita nggak ambil, pemilik-pemilik bank orang non-muslim, mereka bisa mungkin tahu kalau ini muslim-muslim tidak akan ambil. Apalagi kalau dia bahasakan, saya tidak mau ambil bunga banknya. Maka kan berarti bisa menjadi keuntungan tambahan dan hanya memperbesar sistem riba. Atau mereka bisa salah gunakan justru untuk membeli senjata, kayak orang-orang Yahudi di Israel, malah dia membunuh orang-orang muslim. Gimana caranya? Kata para ulama, kalau begitu boleh ditarik. Tetapi sifatnya takhallus, maksudnya hanya menyelesaikan bunga bank yang memang sebenarnya menjadi hak kita, tapi karena haram kita tidak pakai untuk kebutuhan pribadi. Dan difatwakan oleh para ulama boleh dipakai untuk fasilitas umum, kayak jembatan, WC umum, jalanan. Intinya bukan kebutuhan pribadi, seperti itulah. Dan ini fungsinya juga sudah saya katakan tadi, hanya untuk melepaskan, dan jangan sampai bank-bank ribawi justru makin besar karena bantuan kita. Ya. Sementara kita harus minimal sekali meredam daripada perkembangan yang ada dari sistem riba, dan kita berusaha alihkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama dulu berhubungan dengan masalah kategori uang yang dikeluarkan ya. Kalau zakat terbagi juga kepada beberapa item seperti misalnya uang, emas, perak. Ini zakatnya dikeluarkan 1 tahun. Seperti tadi kasusnya sudah saya sebutkan poin-poinnya ya. Masa 1 tahun haul, kadar minimal 85 gram emas, persentasenya 2,5%. Kalau hewan ternak juga ada zakatnya dari hewan itu sendiri. Kalau unta mencapai 5 ekor, haulnya 1 tahun, maka dikeluarkan juga dari jenis hewan. Kalau sapi dalam 1 tahun minimal 30 ekor juga ada zakatnya. Kalau kambing 40 ekor, ini juga ada zakatnya dalam 1 tahun tentunya. Kemudian kalau dan ini tentu ada hitung-hitungan sendiri ya. Kalau 40 ekor kambing, 1 ekor kambing, kalau 80 ekor dilipat gandaannya bisa 2 ekor, kalau 120 3 ekor dan seterusnya ya. Ini mungkin ada bahasan sendiri, saya tidak bahas sekarang ini, dan sudah ada insya Allah di YouTube kami bahas tentang hitung-hitungannya itu. Kemudian juga ada pertanian, ya, perkebunan. Nah ini dikeluarkan zakatnya, dibagi oleh para ulama tentang pertanian dan perkebunan yang dikeluarkan biaya dengan tidak mengeluarkan biaya. Kalau kita yang membiayainya, perawatan, pegawai, apalah segala macam, kita pokoknya khusus ada perawatannya, termasuk perairannya, maka ini zakatnya 5% dari hasil panen. Kalau mencapai nisabnya 652,8 atau 653 kilogram. Kalau mencapai 653 kilo, maka di sini Bapak Ibu keluarkan zakatnya. Kalau kita mengeluarkan biaya dalam pengelolaannya berarti 5%. Tapi kalau kita tidak mengeluarkan biaya, seperti kita beli perkebunan atau apa saja di hutan, di pinggir sungai, di manalah di perkampungan, tidak diurus, tahun sekali aja datang panen, terus pergi tidak diurus lagi. Ini 10%. Artinya dia hidup dengan alam. Daerah itu sering turun hujan, subur dan segala macam. Ini zakatnya 10%. Kemudian kalau pertambangan, maka ini juga punya zakat tersendiri. Ya. Kalau dia baru ditemukan, ya, seperti harta, dihitung seperti harta karun dia sebenarnya. Semirip dengan kalau pertambangan, segala macam batu bara dan ini semua emas, nikel dan segala macam ini, dia satu kelas dengan harta karun. Kalau awal sekali ditemukan, maka zakatnya 20%. Ya, dikeluarkan. Setelah itu baru hitungan setahun sekali, seperti itulah. Ini ada hitung-hitungan tersendiri tentunya, dan itu ada babnya khusus masalah bab zakat cukup panjang. Ini kita sedang bicara masalah infak secara umum ya. Kemudian kalau sedekah lebih global juga sifatnya, bisa masuk uang, bisa masuk kendaraan, tunggangan, bisa masuk rumah, bisa masuk pakaian. Apa saja yang kita keluarkan bisa masuk dalam kategori sedekah. Kalau zakat kan ada item-itemnya tersendiri. Ya. Maka ini juga masuk dalam muqaddimah atau pembukaan bahasan kita. Yang kita sedang bahas sebenarnya teman-teman sekalian, keutamaan berinfak itu sendiri. Kalau kita sudah bicara berinfak, maka
masuk dalamnya yang paling lebih kena sebenarnya adalah sedekah. Adalah sedekah. Dan ini yang lebih ditekankan ya. Karena dia sifatnya harian. Kalau zakat orang mampu baru kena kewajiban, itu pun setahun sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu bersedekah. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu investasi terbaik, sedekah. Itu investasi terbaik. Ya. Tempat-tempat investasi terbaik adalah orang-orang miskin di sekitar rumah kita. Mereka lah tempat-tempat sedekah. Coba pakai resep ini. Keluar khusus, bawa duit, ya. Kemudian cari orang-orang susah, kasih langsung ke tangan mereka, bukan tunggu mereka minta. Dengan niat investasi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat saja hasil dalam beberapa hari saja sudah bisa banyak hal yang kita dapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah kalau memberikan rezeki tanpa ada hitungan lagi. Kadang-kadang kita cuma keluarkan 2 juta, 10 juta, tapi yang datang miliaran. Ya. Tiba-tiba kita dapat proyek ini, dapat proyek itu, segala macam hal. Ya. Ini pernah saya coba praktekin sendiri. Ingin tahu seperti apa responnya supaya teori yang kita baca dengan praktek lapangan sama gitu. Baru saja saya memberikan seseorang yang saya lihat di pinggir jalan susah ini, tiba-tiba besoknya saya datang ke sebuah pengajian, ada orang datang memberikan uang ini Ustaz, buat Ustaz. Dan nilainya nggak masuk akal gitu. Jadi jauh berlipat-lipat ganda daripada apa yang sudah kita keluarkan gitu. Mungkin bisa sampai 10, 20, 30, 100 kali lipat. Ya. Dan itu fakta lapangan dan terlalu banyak orang yang sudah praktikin seperti itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti misalnya dalil yang pertama adalah hadis ini nomor 108, hadis sahih, hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah anfiq ya ibna Adam unfiq alaik. Allah berfirman, berinfaklah wahai manusia, wahai anak Adam, keluarkan. Jangan perhitungan di jalanku. Niscaya aku, langsung Allah pemilik langit dan bumi ini berjanji akan menafkahimu. Maksudnya akan memberikan balasan langsung kepadamu. Jadi teman-teman, banyak orang subhanallah, dia percaya pada atasannya, investornya, ya, atau teman yang mengelola dananya. Begitu yakin dia akan dapat hasil. Padahal itu manusia, bisa saja dia bohong, bisa saja dia menipu. Tapi dia tidak yakin dengan Allah yang telah menciptakan dia, yang telah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, dan dia memang raja yang sebenarnya. Allah menjanjikan, berinfak di jalanku, aku akan berinfak untuk kalian. Seperti itulah. Dan sangat luar biasa gitu, bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala ini. Sebentar insya Allah setelah kita membaca keempat hadis ya yang ada di bab keutamaan infak ini, saya akan bacakan buku ini ya, Keajaiban Sedekah. Saya akan lengkapkan bahasan kita insya Allah dengan ini. Bagi teman-teman yang minat insya Allah, saya tadi di depan ada, dan ini buku saya selalu wajibkan kalau saya pribadi di pengajian saya agar dimiliki. Karena saya pernah bedah buku ini, saya temukan luar biasa gitu. Dia penulis diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusun poin-poin tentang keutamaan sedekah dengan ada kisah-kisahnya ya. Bagaimana sikap para salafus saleh dalam sedekah dari Rasulullah SAW, para sahabat. Kemudian juga ada kisah-kisah yang sedang terjadi di zaman kita. Bagaimana mereka bersedekah, akhirnya sembuh penyakitnya, akhirnya selesai masalahnya, dan segala macam hal. Apalagi buku ini digabungkan antara keajaiban sedekah dan istighfar. Jadi setengahnya bicara tentang keajaiban sedekah, setengahnya lagi istighfar. Dan dua hal ini yang luar biasa gitu. Sudah sedekah, juga sering taubat kepada Allah. Ini puncak daripada keimanan seseorang. Hadis 109 juga dengan sanad yang sahih dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda titik-titik thumma la yakifanna ahadukum baina yadayillah laisa bainahu wa bainahu hijab wala tarjuman yutarjim lahu thumma la yaqulanna lah alam utika mala fala yaqulanna bala ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتكين أحدكم النار ولو بشك تمرة
fa in lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Tentu hadis ini tadi yang pertama Bukhari Muslim, ini juga hadis Bukhari. Terjemahannya hadis ini cukup panjang tapi diambil saksi bahasan dia. Kemudian di titik itu maksudnya ada hadis sebelumnya ya. Kemudian salah seorang dari kalian pasti akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat tanpa hijab antara dia dengan Allah. Jadi dia akan langsung melihat Tuhannya dan Allah akan bertanya kepada dia. Tanpa ada juru bicara atau penterjemah yang menerjemahkan untuknya. Kemudian D-nya besar kata ganti Allah bertanya kepadanya, bukankah aku, A-nya besar karena kata ganti Allah, bukankah aku telah memberikan harta kepadamu? Lalu dia menjawab, maksudnya adalah si hamba itu benar. Kemudian Allah bertanya lagi, bukankah aku telah mengutus seorang rasul kepadamu? Maka hamba itu mengatakan benar. Lalu dia melihat ke sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka. Kemudian dia melihat ke sebelah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali neraka. Oleh karenanya hendaklah setiap orang dari kalian melindungi dirinya dari neraka walaupun dengan separuh kurma. Maksudnya dengan sedekah separuh kurma. Jika tidak mendapatinya, maka minimal lagi bersedekah dengan ucapan yang baik. Hadis ini seperti biasa akan kita bedah menjadi beberapa manfaat yang kita ambil insyaAllah. Yang pertama tentunya potongannya adalah atau pelajarannya, kita pasti akan dibangkitkan dan kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbicara dengan Allah tanpa ada penterjemah. Ini tidak ada keraguan karena ini sabda Nabi SAW dan setiap muslim yakin dengan apa yang disampaikan. Dan sering saya bahasakan teman-teman, sungguh bahagia kita sebagai seorang muslim karena kita sudah dapat bocorannya, gitu kan? Kita sudah tahu nih dari pertama Nabi Adam diciptakan, lalu disuruh sujud para malaikat, bagaimana kisahnya iblis menolak sampai diturunkan ke muka bumi, bagaimana kisah Nabi Adam dan keturunannya mulai terus ada yang diutus dari Rasul, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang disiksa segala macam sampai nanti ya kita meninggal dunia dan terjadi kiamat seperti apa, di alam barzah di kuburan seperti apa, ada taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Kemudian hari kebangkitan dibangkitkan, lalu ada timbangan amal pada hari kiamat, bagaimana jenis timbangan, bagaimana keadaan orang pada saat dibangkitkan di sana nanti. Kemudian nanti ada para nabi-nabi akan hadir, kemudian mereka diminta akan memberikan syafaat, lalu mereka menolak. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah kalian tahu bagaimana manusia mengenalku pada hari kiamat? Para sahabat terdiam, lalu kata Nabi SAW, aku nanti akan didatangi oleh mereka, lalu mereka akan mengatakan, hai Muhammad, engkau lah Nabi terakhir, engkau lah begini, dan begitu disebutkan semua keutamaan Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan, tolonglah minta kepada Allah agar datang mengadili kami ke surga atau ke neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, ana lahu, aku pemiliknya. Lalu aku sujud di bawah singgasananya Allah. Allahu alam berapa lama. Lalu kemudian Allah berfirman, hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, kau akan diterima syafaatmu. Lalu kemudian dihakimilah manusia. Lalu kalian akan melewati sirat, jembatan di atas neraka. Siapapun yang masuk neraka akan jatuh, dan siapapun yang akan lolos maka akan melewati sirat, gitu kan. Dan juga ada haud, ada telaga Nabi SAW bagi orang yang sudah lepas dari timbangan amal. Ada surga neraka, dan surga dirincikan sangat luar biasa. Dari pintunya, aromahnya, dari jenis-jenis surganya, fasilitasnya, pohon-pohonnya, buah-buahannya, bidadarinya, bidadar, segala macam. Pelayan-pelayannya semua lengkap. Seperti kita lihat depan mata. Neraka pun dirincikan tentang jenis-jenis hukumannya. Orang zina itu akan dihukum begini, orang riba akan dihukum begini, terinci semuanya. Maka kita sudah tahu dari awal histori manusia sampai akhir kita mau apa nanti. Sebagai seorang muslim ini sebuah karunia yang luar biasa. Berapa banyak orang yang jahil tidak faham tentang masalah ini, sehingga mereka lalai meninggal dalam keadaan kufur. Mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak pernah tahu mana halal mana haram, gitu kan? Apa tujuan mereka diciptakan. Kita sebagai seorang muslim sudah tahu. Salah satunya yang Nabi SAW sampaikan, kita akan dibangkitkan hari kiamat. Dan ini iman terhadap hari kiamat adalah rukun iman kita yang kelima. Bagaimana kita harus iman kepada hari kiamat. Dan ini salah satu hadis yang menjelaskan kalau kita akan dibangkitkan dan akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kajian Islam.